dalam ibadah hari ini. Yuk kita ikutin dengan sungguh-sungguh ya. Untuk hari ini, untuk kalian semua, kami ucapkan welcome home bagi yang mengikuti ibadah pada hari ini. Untuk kalian yang baru pertama kali hadir, dimohon untuk mengisi kontak di bawah ini supaya data kalian ataupun kami bisa mengenal kalian lebih lagi. Jangan skip ibadah ya. Sebelum beribadah kita akan berdoa dahulu. Berdoa memimpin Raja Keisha. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan beri sehingga kami bisa kembali beribadah pada hari ini. Tuhan, kami mau menyembah, mau memuji, mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami supaya kami dapat bersungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dan kiranya Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati juga pembicara, Tuhan berkati juga koneksi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Aku suka cintamu melimpah.
Kita mau bersyukur bahwa Tuhanlah menolong dalam kehidupan setiap kita. Thank you, Jesus. Meskipun musim berganti, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap beserta dengan kehidupan kami. Akan selalu kasih Tuhan tetap abadi.
menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan sendiri berbicara kepada setiap kami. Ubah hati kami Tuhan. Bentuk hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, shalom teman-teman semuanya. Yuk sama-sama kembali lagi kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama siapkan hati kita, sama-sama siapkan Alkitab kita. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Maria mengambil tema pada pagi hari ini yaitu surga. Kita mau sama-sama mengerti apa itu surga. Apakah surga dan neraka itu benar-benar ada? Dan kita mau tahu bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam surga, bagaimana cara kita untuk bisa mencapai surga itu, untuk kita bisa sampai ke surga. Pada pagi hari ini kita mau melihat bahwa poin yang pertama adalah surga itu ada. Surga dan neraka itu benar-benar ada dan nyata. Ya, surga dan neraka bukan hanya sekedar dongeng yang mungkin didengar dari mulut ke mulut atau tidak nyata. Ya, tapi surga itu benar-benar ada. Surga dan neraka benar-benar ada dan nyata. Dan pada pagi hari ini kita mau melihat ada pengajaran yang mengatakan bahwa neraka itu tidak ada. Ya, neraka itu tidak ada, dan bagi setiap pengikut mereka yang tidak masuk surga, mereka akan terus disempurnakan di bumi. Saya lagi, ini adalah pengajaran seorang saksi Yehova yang mengatakan bahwa surga itu ada, tapi neraka itu tidak ada. Oleh sebab itu mereka percaya bahwa ketika mereka tidak masuk surga, maka mereka akan disempurnakan di bumi. Dan kita melihat pada pagi hari ini, kalau surga itu ada, kalau surga itu nyata, kalau surga itu benar-benar ada, bagaimana cara kita untuk bisa masuk ke surga? Bagaimana cara kita untuk bisa sampai ke surga itu? Sama-sama yuk kita mau buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kita mau lihat di sini ya, kalau memang surga dan neraka itu ada, bagaimana cara kita untuk sampai ke surga? Kalau surga itu ada, bagaimana cara kita untuk bisa mencapai surga itu? Bagaimana cara kita untuk bisa sampai masuk ke surga itu? Kita melihat di Yohanes 14 ayat yang ke-6 di sini ketika Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Ketika Yesus ada di dunia, ketika dia melakukan misinya itu menyelamatkan kita semua, Yesus berbincang-bincang dengan murid-muridnya, dan Yesus berkata kepada mereka, ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berbicara kepada murid-muridnya pada saat itu. Thomas bertanya kepada Yesus, dan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Ya, teman-teman tahu kalau kita berdoa Bapa kami, itu dikatakan Bapa kami yang ada di surga. Sebab itu surga adalah menjadi tempat kediaman Bapa kita, Allah Bapa kita. Kita mengetahui di sini Yesus mengatakan engkau tidak akan sampai kepada Bapa, engkau tidak akan sampai masuk surga ya kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus sendiri. Kita melihat di sini bahwa teman-teman tidak ada jaminan yang pasti. Tidak ada jaminan yang pasti untuk masuk ke surga selain daripada Yesus. Yesus sendiri memberi jaminan bagi setiap kita bahwa akulah jalan, hanya akulah jalan. Banyak jalan menuju Roma ya. Orang mengatakan banyak jalan menuju Roma, tapi menuju ke surga hanya melalui Yesus. Dan Yesus sendiri mengatakan kalau tidak melalui aku, ini berarti gak ada yang lain. Ya, gak ada melalui si A, si B, si C, enggak. Tapi kalau tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus. Ini menandakan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga. Itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kita sudah baca tadi ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya, di mana Yesus memberikan janji, Yesus memberikan jaminan bagi setiap murid-muridnya, mereka akan sampai ke surga. Bagaimana caranya? Yaitu mereka percaya kepada Yesus, mereka melakukan setiap perintah-perintah Yesus sendiri. Kita melihat di sini bahwa beberapa pengajaran mengatakan kita bisa masuk ke surga ya, dengan mengatakan bahwa mereka bisa masuk ke surga dengan mereka berbuat baik, ya, dengan mereka berbuat amal yang banyak. Ya, suatu ketika sampai di sana nanti, di akhirat nanti akan
akan ditimbang. Mana yang berat nih, dosanya atau kebaikannya. Ya, jadi selama kita hidup di dunia, ketika kita melakukan lebih banyak dosa, maka kita akan masuk neraka. Ya, ada pengajaran yang mengatakan demikian. Ya, kita melakukan kebaikan lebih banyak, kebaikan lebih banyak daripada dosa kita, maka kita akan masuk ke surga. Ada pengajaran yang mengatakan demikian. Jadi yang menentukan mana mereka masuk surga dan neraka adalah amal mereka, amal perbuatan dari mereka sendiri. Kita lihat juga ada pengajaran Mormon yang mengatakan bahwa hanya 144.000 orang yang bisa masuk surga, dan mereka mempercayai bahwa mereka tidak akan sampai ke surga, dan mereka, para pengikut Mormon, mereka percaya bahwa mereka tidak akan bisa mencapai surga karena sudah penuh. Angka tersebut sudah tercapai, sudah penuh, istilahnya kuotanya udah penuh nih, udah nggak ada lagi untuk pengikut mereka bisa masuk ke sana. Kita melihat lagi ada beberapa pengajaran mengatakan bahwa ketika kita hidup sebaik-baiknya di dunia ini, ketika kita berbuat baik, kita berbuat baik selama kita hidup di bumi ini, maka kita akan masuk surga. Ya, jika tidak, maka kita akan kembali lagi ke bumi. Jika tidak berbuat baik, ketika kita tidak masuk surga, kita akan kembali lagi ke bumi untuk kita sampai hidup kita menjadi benar. Ya, sampai kapan? Ya nggak tahu, pokoknya sampai hidupnya benar-benar benar. Jadi beberapa pengajaran mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak nyata, bahwa neraka itu tidak nyata. Ada yang mengatakan bahwa tidak dapat masuk surga karena kuotanya udah penuh. Tapi kita melihat di sini, Yesus memberikan jaminan bagi setiap kita. Ya, bagaimana kita akan masuk surga, bagaimana ketika kita ingin masuk surga, bagaimana cara kita masuk surga. Yesus mengatakan bahwa hanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita hanya cukup, yang ketiga, kita hanya cukup percaya kepada Yesus. Bagaimana cara kita untuk masuk ke surga, bagaimana cara kita untuk sampai ke surga, yaitu cukup percaya pada Yesus, cukup percaya saja kepada Yesus. Kita melihat di sini percaya dalam bahasa aslinya adalah setia dan taat. Kita melihat di sini artinya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita percaya dan mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan menghasilkan buah. Sudah pasti kita akan menghasilkan buah, yaitu buah dari setia, buah kesetiaan. Ya, kita setia kepada Yesus dan kita taat akan perintah Yesus. Ingat, cukup percaya jalan menuju ke surga. Bagaimana cara kita untuk bisa sampai kepada surga, itu cukup percaya saja. Percaya dalam bahasa asingnya yaitu kita setia dan taat. Oleh sebab itu, ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan, ya, kita benar-benar berpegang teguh dan berharap percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah, yaitu buah ketaatan dan buah kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita akan melakukan setiap apa yang firman Tuhan katakan, setiap apa yang perintah-perintah Tuhan yang ditulis dalam firman Tuhan, kita akan melakukannya itu ketika kita percaya kepada Tuhan. Omong kosong ketika kita percaya kepada Tuhan tapi kita tidak berbuah ketaatan atau tidak menghasilkan kesetiaan ketika kita mengikut Yesus. Kalau kita benar-benar percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, kita akan menghasilkan buah kesetiaan dan buah ketaatan untuk melakukan perintah-perintahnya. Sebab itu pada pagi hari ini perlu kita ingat juga bahwa surga itu tempat yang tidak mungkin dapat kita jangkau oleh uang kita. Surga adalah tempat yang tidak mungkin dapat kita jangkau dengan usaha kita, dengan uang kita, dengan harta kita, dengan perbuatan baik kita. Karena kita mengetahui bahwa semua manusia telah berdosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mau kau berbuat baik sebaik apapun, kau tidak akan pernah masuk surga karena dosamu juga pasti ada. Kita semua ini telah berdosa, kita semua ini tidak layak. Ya, oleh sebab itu dengan usaha kita sendiri, dengan kemampuan kita ini, karena manusia cenderung melakukan dosa. Ya, kalau masuk surga dengan cara ditimbang dari kebaikan dan dosanya, ya kebanyakan orang-orang mungkin lebih banyak dosanya, maka nggak ada dong yang masuk surga. Nah, kita melihat di sini bahwa surga tidak dapat dijangkau dengan semua itu. Oleh sebab itu Yesus memberikan jaminan bagi setiap kita. Ya, kita dilayakkan oleh Yesus, di mana Yesus telah datang ke dunia. Dia menebus setiap dosa kita.
Yesus adalah, ketika dia datang ke dunia, dia adalah manusia yang sejati, dia adalah Allah yang sejati, manusia yang tidak berdosa. Dia datang untuk menebus setiap kita, karena nggak mungkin yang menebus kita. Yang menebus kita dari dosa-dosa kita adalah sesama kita manusia yang sama-sama punya dosa. Ya, kalau mau ditebus harus orang yang nggak punya dosa dong. Ya, kalau sama-sama berdosa, ngapain ditebus tuh sama-sama berdosa? Tapi harus orang yang benar-benar tidak memiliki dosa. Dia rela mati bagi setiap kita. Dia menebus setiap pelanggaran kita. Untuk menjadi korban tebusan adalah orang yang sebuah korban yang tidak bercacat celah. Itu digambarkan dengan domba yang tidak bercacat celah, yaitu Yesus sendiri. Dia tidak mengenal dosa, telah dijadikan berdosa karena perbuatan kita. Kita dilayakkan oleh Yesus untuk kita boleh mencapai, untuk kita boleh memiliki jaminan surga itu, untuk kita boleh dapat masuk ke dalam surga itu. Yesus sendiri telah turun, telah mengaruniakan anaknya untuk menebus setiap dosa kita ini, sehingga kita diberi jaminan. Ya, Yesus telah mati, dia mengalahkan maut, dia telah bangkit ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Jadi kita semua, dosa kita yang merah seperti kain kirmisi, Tuhan putihkan seperti bulu domba. Yesus datang ke dunia untuk menebus setiap kita, orang-orang yang penuh dengan dosa, yang memberikan nyawanya sebagai tebusan supaya kita mendapat jaminan surga itu. Kita bersyukur bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita hanya cukup percaya kepada Yesus, maka kita akan beroleh jaminan surga itu. Dengan apa? Ya teman-teman, pada pagi hari ini kita menyadari bahwa apa yang Tuhan lakukan bagi setiap kita, apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita, itu adalah sesuatu yang berharga. Keselamatan itu, hidup kekal itu dia berikan bagi setiap kita. Teman-teman boleh bisa kalau yang berkata bahwa yang berjanji mungkin akan memberikan surga itu adalah mungkin teman kita. Kamu percaya be aku, kamu nanti masuk surga. Kita tahu nih bahwa dia suka bohong. Nah, mungkin sama manusia kita bisa nggak percaya, tapi kita melihat siapa yang memberi janji itu. Kita melihat di sini Yesus yang memberi janji itu, Yesus yang memberi jaminan bahwa aku telah menyediakan tempat bagimu. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang menjamin semuanya? Dia adalah Yesus, merupakan Allah. Dia merupakan dia yang tidak pernah kita melihat sampai saat ini, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Yesus yang menjamin setiap kehidupan kita. Dia juga yang berjanji bahwa dia akan memberikan hidup kekal kepada kita. Oleh sebab itu, yuk mari sama-sama teman-teman kita pada pagi hari ini merenungkan bagaimana bahwa surga dan neraka itu ada, dan hanya bagaimana cara untuk sampai ke surga itu, yaitu hanya melalui Yesus. Hanya melalui Yesus sendiri, tidak ada jalan lain, bukan dengan kebaikan kita, bukan dengan usaha kita. Itu semua adalah ucapan syukur kita karena apa yang Tuhan lakukan bagi setiap kita. Itulah adalah buah dari keselamatan kita. Oleh sebab itu, yuk pada pagi hari ini kita sama-sama mengingat ya, dengan apa yang Tuhan lakukan. Kita telah dilayakkan oleh Yesus sendiri yang telah menjadi korban tebusan bagi setiap kita, sehingga kita boleh mendapat jaminan surga itu. Percayalah akan janji Tuhan. Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk firman yang Kau sampaikan pada pagi hari ini. Kami mengerti Tuhan bahwa surga dan neraka itu ada dan nyata. Dan kami percaya Tuhan bahwa jalan satu-satunya menuju ke surga adalah Engkau, Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang memberi dirinya bagi setiap kami untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas apa yang Tuhan lakukan setiap kami. Biar kami boleh menghasilkan buah dari keselamatan itu. Kami boleh percaya kepada Tuhan, kami boleh setia, dan kami boleh taat melakukan setiap perintah-perintah dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Kau yang memimpin setiap langkah kami, agar apa yang kami lakukan boleh berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, materaikan firman ini dalam setiap hati kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Kau yang memberkati studi mereka, apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan yang selalu membuat berhasil. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, dan akhir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Nya. Yuk kita sama-sama hidupi firman Tuhan, jangan hanya kita dengarkan. Nah, untuk pengumuman minggu
Dan juga teman-teman, yuk kita share ibadah kita ke teman kita, saudara kita, ataupun tetangga kita, supaya kita dapat bersama-sama beribadah. Juga teman-teman, kita tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan takut, tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Kami menjaga hubungan dengan Tuhan melalui doa. Stay safe and healthy. God bless you.